Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadli. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi UTS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bu Eti Hidayani MPD. Pertama ada pengertian hukum atau rechts atau wet dalam bahasa Belanda. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan yang mengandung perintah dan larangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman atau sanksi. Hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada subjek hukum yaitu tindakan pendukung hak dan kewajiban manusia atau orang pribadi. Yang kedua ada objek hukum, bisa berwujud benda atau beberapa lainnya seperti benda bergerak dan tidak bergerak. Sini ada sistematika hukum secara umum. Hukum terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hukum privat, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat-adat, hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, yang terakhir ada hukum pajak. Pengertian perikataan dan perjanjian. Sini ada dua perbedaan. Pengertian perikatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu. Perikatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian, dikehendaki dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua ada perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan dari pihak-pihak tersebut. Ada perjanjian, yaitu merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau perjanjian persetujuan untuk melakukan sesuatu. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, syarat syah suatu perjanjian sudah diatur dalam pasal 1320. Perbedaan dan persamaan perikatan perjanjian. Perbedaannya, menurut Profesor Subekti, definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lainnya dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan. Tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan karena undang-undang. Misalnya, lanjut ada persamaan, yaitu hubungan antara perikatan dan perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Sedangkan suatu perjanjian dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan suatu hal tertentu. Pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri dari Presiden RI dan DPR. Sini ada bentuk-bentuk usaha. Yang pertama ada CV. CV merupakan badan usaha alternatif dengan modal terbatas yang didirikan karena kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan. Yang kedua ada firma. Firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Lanjut di sini ada hubungan bisnis. Hubungan bisnis merupakan hubungan antara pelaku bisnis dengan beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis.
Tujuannya ya, satu, mencari keuntungan, kedua, mempercepat proses pemasaran produk, yang ketiga ada membantu dalam modal dan sumber daya, dan yang keempat ada membantu perizinan karena pihak lain mau berhubungan dengan pihak yang mempunyai produk yang sudah dipasarkan. Asuransi. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi pergantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tidak menentu, diatur dalam pasal 248 KUHD RI. Jenis-jenis asuransi, yang pertama ada asuransi jiwa, contohnya seperti asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi perencanaan anak, atau asuransi paket pensiun. Yang kedua ada jenis asuransi umum. Yang pertama ada asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi sosial, asuransi otomotif, asuransi perjalanan, dan asuransi pekerja. Dalam asuransi mempunyai beberapa resiko. Pengertian dalam resiko asuransi yaitu ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Jadi kalau misalkan ikut asuransi ya, kalau misalkan nggak kecelakaan atau ada musibah ya nggak bakalan dibalikin uangnya, seperti itu. Dan bentuk-bentuk resiko asuransi, yang pertama ada resiko mumi, yang kedua ada resiko spekulatif, yang ketiga ada resiko khusus, yang keempat ada resiko individu, kelima ada resiko harta, dan yang terakhir ada resiko tanggung gugat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.